Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel official Lia TV Anur. Oke, pada video kali ini ada beberapa komentar yang sangat menarik yang datangnya kalau nggak salah dari Hilmi Al-Hafiz dan juga Pejuang Sorok. Jadi sebenarnya saya ini memiliki metode yang insya Allah sangatlah mudah untuk dimengerti dan juga sangatlah mudah untuk dipahami bagi para pemula yang baru terjun di dunia ilmu nahwu sorof. Dan metode ini saya beri nama dengan metode mengenal isim domir lewat ruas jari-jari. Dan metode ini pernah saya ajarkan kepada santri An-Nur karena kebetulan saya mengajar di Pondok Pesantren An-Nur dan saya pernah aplikasikan metode ini di kelas uliah. Hasil mereka memahami dan juga mengerti isim domir dari segi makna ataupun wakeknya dengan sangat mudah. Hanya dengan berbekal melihat ruas jarinya saja, mereka sudah paham tanpa lagi harus menghafal-hafalnya lagi. Penasaran seperti apa metodenya? Lihat cuplikannya. Oke Sobat Pilah, kita tengok dapur Pondok Pesantren An-Nur nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada Bang Taufik sama Bang Judi. Lagi ngapain nih Bang Taufik nih? Kita lagi masak sahur. Oh sahur. Masak apa tuh? Ini kita ada Rizky masak ayam. Ih bener ini ayam. Ya dong tuh. Oh iya beneran ayam. Ini enggak nyolong kan? Enggak dong. Kirain nyolong. Bang Judi nih lagi ngapain Bang Judi? Iya bang. Bang Judi masak juga? Masak nemenin kita mah. Oh nemenin. Asisten. Iya. Oke, aneh mau nanya nih ke Bang Judi. Bang Judi kalau misalkan domir anta tuh wakenya apa sih Bang? Mufrad, mudakar, muhotob. Kok bisa tiba-tiba langsung ngejawab gitu? Emang pakai metode apa Bang? Metode jari bang. Metode jari. Coba gimana sih kalau misalkan ini? Kalau ini posisinya mufrad. Kalau ini tasniyah. Kalau ini jama. Terus? Nah setelah itu diselang-seling. Nah ini mudakar, muanas, mudakar, muanas. Terus? Nah yang terakhir kita bagi dua. Nah ini muhotob. Muhotob. Ini goib. Ini muhotob. Oh begitu. Oh jadi pakai metode jari ya Bang ya? Iya. Kalau misalkan tadi kan anta katanya domir mufrad mudakar muhotob ya Bang ya? Iya. Artinya apa sih Bang? Artinya satu orang laki-laki yang diajak bicara. Oh satu orang laki-laki yang diajak bicara. Iya. Nah bagaimana menurut kalian? Mudah bukan? Menjawab pertanyaan seputar isim domir dari segi makna dan juga wakeknya hanya dengan melihat ruas jarinya saja. Penasaran kan metodenya seperti apa? Jangan lupa saksikan terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe dan like, komen dan juga share dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video tentang Pondok Pesantren An-Nur dan juga video-video metode praktis tentang ilmu nahwu sorof. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan juga penjelasannya, langkah awal yang kalian harus lakukan adalah mempersiapkan buku dan juga pulpen supaya nantinya kalian bisa mencatat rumus-rumus dan juga poin-poin penting dalam metode ini. Jika kalian sudah mempersiapkannya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya kita harus tahu bahwasannya metode ini terdiri dari 4 rumus. Yang mana nanti dari keempat rumus ini harus bisa kita padukan secara bersamaan. Oke, kita langsung saja kita ke rumus yang pertama. Yaitu kita harus mengetahui jumlah isim domir. Untuk jumlah isim domir hanya 14. Ingat, hanya 14. Yang pertama adalah huwa, yang kedua huma, yang ketiga hum, yang keempat hiya, yang kelima huma, yang keenam hunna, yang ketujuh anta, yang kedelapan antuma, yang kesembilan antum, yang ke-10 anti, yang ke-11 antuma, yang ke-12 antuna, yang ke-13 ana, yang ke-14 nahnu. Oke, sekali lagi. Jadi ingat,
isim domir hanya ada 14. Enggak lebih dan enggak kurang. Ingat 14. Nah, setelah kalian tahu jumlah isim domir tersebut, kalian harus tahu posisi isim domir tersebut di ruas jari kalian. Ya, supaya metode ini berjalan dengan lancar, kalian harus posisikan isim domir di ruas jari kalian. Yang pertama huwa. Jadi huwa itu posisinya ada di kelingking paling bawah. Huwa. Kalian bisa ke atas saja, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Nah, sekali lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Nah, itulah posisi daripada isim domir. Jika kalian sudah mengerti ataupun kalian sudah ingat tentang isim domir dan juga posisi-posisi isim domir, kalian bisa langsung ke rumus berikutnya, yaitu rumus kedua. Tapi kalau kalian belum ingat ataupun kalian masih belum mengerti, silahkan kalian balik lagi ke video sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita membahas tentang rumus yang kedua. Nah, untuk rumus kedua ini sangatlah mudah karena kalian di sini cukup mengetahui mufrad, tasniyah, dan juga jamak. Nah, untuk mufrad artinya satu orang, untuk tasniyah artinya dua orang, untuk jamak artinya tiga orang atau lebih. Sekali lagi, mufrad artinya satu orang, tasniyah artinya dua orang, jamak artinya tiga orang atau lebih. Setelah kalian paham, maka kalian bisa memposisikan mufrad, tasniyah, jamak di ruas jari-jari kalian. Nah, untuk posisi mufrad adanya di ruas jari yang paling bawah. Sekali lagi, nah untuk jempol kalian simpan dulu karena nanti akan ada pembahasan khusus mengenai jempol. Nah, kita akan bahas 4 jari dulu ya. Pertama adalah mufrad. Mufrad ada di ruas paling bawah. Ingat, ini adalah mufrad, berarti di sini artinya maknanya satu orang. Yang kedua adalah tasnya. Di tasnya ini posisinya ada di tengah-tengah. Ingat, di tengah-tengah ini adalah tasnya, yang artinya dua orang, berarti ini dua orang. Yang terakhir adalah jamak, yang mana artinya tiga orang atau lebih, adanya di ruas paling atas. Sekali lagi, ini artinya ini adalah mufrad, ini tasnya, ini jamak, ini satu orang, ini dua orang, ini tiga orang atau lebih. Setelah itu, kalau kalian sudah paham, kalau kalian sudah mengerti tentang rumus yang kedua ini, maka kalian bisa masuk ke rumus yang ketiga. Tapi kalau kalian belum mengerti ataupun belum paham tentang rumus yang kedua ini, kalian putar videonya ke sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus yang ketiga. Nah, untuk rumus yang ketiga ini kalian mengetahui mudzakkar dan muannas. Sekali lagi, kalian harus ingat mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar artinya laki-laki, kalau muannas artinya perempuan. Sekali lagi, mudzakkar artinya laki-laki, kalau muannas artinya perempuan. Setelah kalian mengetahui maknanya, kalian posisikan di ruas jari kalian. Nah, untuk mudzakkar sama muannas ini sangat simpel. Ya. Untuk mudzakkar sama muannas tinggal kalian selang-seling saja. Nah, untuk jempol kalian sembunyikan dulu karena akan ada pembahasan khusus. Nah, untuk mudzakkar sama muannas ini tuh hanya selang-seling, jadi diawali dengan mudzakkar. Apabila ini mudzakkar, maka ini adalah muannas. Apabila ini mudzakkar, maka ini muannas. Selang-seling saja. Mudzakkar, muannas, mudzakkar, muannas. Ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan. Sekali lagi, mudzakkar, muannas, mudzakkar, muannas. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Nah, itu rumus yang ketiga. Jikalau kalian sudah mengerti, kalian bisa langsung ke rumus yang keempat. Tapi kalau kalian belum mengerti, maka kalian bisa putar video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke rumus yang keempat, yaitu kalian harus mengenal posisi ghaib dan juga mukhatab. Kalau ghaib artinya dia yang tidak ada. Ataupun ghaib itu artinya orang yang tidak diajak bicara. Kalau mukhatab artinya kamu, ataupun artinya dia yang diajak, kamu yang diajak bicara. Maaf,
Jadi untuk mukhatab artinya adalah kamu yang diajak bicara. Itu mukhatab. Sekali lagi, untuk goib artinya dia yang tidak diajak bicara. Kalau mukhatab artinya kamu yang diajak bicara. Nah, untuk goib sama mukhatab ini kebalikan daripada rumus yang ketiga. Kalau rumus yang ketiga tadi selang-seling, maka di goib dan mukhatab ini berdempetan. Kalau goib temennya jari manis dan juga jari kelingking. Kalau mukhatab temennya adalah jari tengah dan juga telunjuk. Nah, untuk jempol kita simpan lagi. Jadi untuk jempol di rumus kedua, rumus tiga, dan juga rumus keempat tidak dibahas. Ya. Nah, sekali lagi, ini artinya goib, ini adalah mukhatab. Nah, ini artinya goib, yang mana artinya jadi dia laki-laki, goib. Dia laki-laki. Tapi kalau ini artinya goibah, yang artinya dia perempuan. Jadi ingat, jari manis artinya dia perempuan. Kalau goib, dia laki-laki. Goib dan goibah berbeda makna ya. Nah, untuk mukhatab sekarang. Mukhatab artinya kamu laki-laki. Ada lagi mukhatabah, itu adanya di petunjuk. Yang artinya kamu perempuan. Sekali lagi, mukhatab artinya kamu laki-laki. Kalau mukhatabah kamu perempuan. Nah, ini adalah rumus yang keempat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tadi jempol. Yang mana jempol ini tidak dibahas di rumus kedua, rumus ketiga, dan juga rumus keempat. Nah, untuk jempol ini sebenarnya cukup sangatlah mudah. Jadi kalau jempol ini di sini tadi kan domir anak, ini domir nahnu. Kalau di sini sudah langsung aja kita hafalkan bahwasanya mutakalim wahdah. Artinya satu orang. Kalau di atasnya ini nahnu, artinya apa namanya? Wakilnya adalah mutakalim ma'al ghair. Artinya kami dari dua orang atau lebih. Ya, jadi untuk jempol sebenarnya bisa kalau kita mau hubungkan, jempol itu ada di barisan mufrad. Barisan mufrad yang mana satu orang. Nah, berarti ini mutakalim wahdah juga termasuk mufrad satu orang. Ya, lalu untuk yang di atas jempol ini mutakalim ma'al ghair. Jadi minimal dua orang sampai atau lebih. Minimalnya dua orang, berarti dua jaris ini, dua ruas jari ini masuk ke jempol yang paling atas kalau kita mau hubungkan. Takutnya nanti tadi nggak dibahas, takutnya kalian bisa tidak paham. Makanya jempol adanya di pembahasan yang paling terakhir. Ingat sekali lagi, ini jempol di paling bawah, ana, ini namanya adalah mutakalim wahdah, yang artinya satu orang, artinya saya. Kalau ini mutakalim ma'al ghair, yang artinya kami. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengerti, kalian sudah paham, untuk rumus yang keempat, coba kalian pikirkan lagi ataupun kalian ingat-ingat kembali dari rumus pertama, rumus kedua, rumus tiga, dan juga rumus keempat. Supaya apa? Supaya kalian bisa ke sesi tatbik ataupun ke sesi penerapan daripada rumus keempat tersebut. Sekali lagi saya akan ingatkan bahwasannya untuk rumus yang pertama kalian harus tahu posisi isim domir. Untuk rumus yang kedua kalian harus tahu posisi mufrad tasniyah jama'. Untuk yang ketiga kalian harus tahu posisi mudzakkar muannas. Yang terakhir kalian harus tahu posisi ghaib dan juga mukhatab. Kalian sudah bisa, maka kalian bisa masuk ke sesi penerapannya. Oke Sobat Pilah, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi tatbik atau juga sesi penerapan dan juga sesi cara penyebutan daripada isim domir melalui keempat rumus yang tadi kita bahas. Jadi manakala kita ditanya domir anta itu maknanya apa? Domir anta itu wakilnya apa? Maka jawabnya kita harus ke rumus yang pertama dulu. Untuk rumus yang pertama, yang mana kita harus menentukan posisi domir anta ada di mana. Jadi untuk rumus pertama kita harus cari domir anta ada di posisi mana. Tadi di sini huwa, huma, hum,
iyahuma huna anta. Berarti domir anta ada di ruas jari tengah paling bawah. Lalu setelah kita rumus yang pertama sudah tahu, berarti dia ini ada di ruas paling bawah. Kita langsung masuk ke rumus yang kedua, yaitu kita menentukan mufrad, tasniyah, atau jamak. Nah, untuk jari tengah paling bawah, ruas paling bawah, ini adalah termasuk barisan mufrad. Ya, untuk barisan ruas paling bawah ini adalah barisan mufrad. Sedangkan ini tasniyah, ini jamak pada rumus yang kedua. Jadi ini adalah mufrad. Jadi ketahuan domir anta wakeknya yang pertama adalah mufrad. Lalu kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu ingat kalau rumus ketiga ini berbeda dengan rumus yang keempat. Kalau rumus ketiga selang-seling, yaitu menentukan mudzakkar muannas. Tapi kalau rumus yang keempat kita berdempetan menentukan goib dan juga mukhatab. Seperti itu. Nah, kita ke rumus ketiga dulu, yaitu menentukan mudzakkar muannas. Ingat, selang-seling. Mudzakkar muannas, mudzakkar muannas. Nah, tadi domir anta itu tadi adanya di jari tengah. Jari tengah. Nah, sekarang langsung kita tentukan mudzakkar muannas. Mudzakkar. Oh, berarti dia pakai rumus yang ketiga adalah mudzakkar. Berarti kita sudah dapat bahwasanya domir anta ini adalah mufrad mudzakkar. Seperti itu. Lalu kita masuk ke rumus yang terakhir, yaitu rumus yang keempat. Kita menentukan goib atau mukhatab. Ingat, kalau goib sama mukhatab ini berdempetan. Goibnya 2 berdempetan. Kalau mukhatab berdempetan 2 juga. Nah, sekarang pertanyaannya tadi domir anta adanya di mana? Oh, adanya di jari tengah. Maka otomatis berdempetan begini. Jari tengah, sedangkan ini goib, ini mukhatab. Berarti udah ketahuan bahwasannya wake daripada domir anta adalah mukhatab pada rumus yang keempat. Berarti kita jumlahkan dari rumus yang ke-1 sampai dengan rumus keempat, bahwasanya domir anta adalah wakeknya mufrad mudzakkar mukhatab. Mufrad artinya satu orang, mudzakkar artinya laki-laki, mukhatab artinya orang yang diajak bicara. Jadi artinya pemahamannya bahwasannya domir anta adalah satu orang laki-laki yang diajak bicara. Seperti itu. Itulah metode mengenal isim domir lewat ruas-ruas jari kita. Silahkan kalian praktekkan kembali di rumah kalian. Jika kalian ada pertanyaan seputar metode ini, atau kalian ada pertanyaan seputar nahwu shorof, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.